Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawak Zahra dengan NIM 2507 12 0077. Pada eh, video kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan ekonomi, di mana topik pembahasan kita yakni ada yang pertama ada pendapatan disposable, yang kedua ada fungsi investasi, yang ketiga ada fungsi pajak, yang keempat ada fungsi impor, yang kelima ada pendapatan nasional, dan yang keenam ISLM. Yang pertama, yakni ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dengan dikenakannya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Dengan rumus, YD sama dengan Y dikurangi T, di mana Y adalah pendapatan nasional dan T adalah pajak. Selain variabel yang memperkecil, ada pula variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Variabel tersebut adalah pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan. Rumusnya yakni YD sama dengan Y ditambah R, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pembayaran alihan. Nah, apabila terdapat suatu pajak dan pembayaran alihan atau terdapat keduanya, maka rumusnya adalah YD sama dengan Y dikurangi T ditambah dengan R. Y adalah pendapatan nasional, T adalah pajak, dan R merupakan pembayaran alihan. Dan untuk menghitung fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya, yakni menggunakan, untuk fungsi konsumsi kita menggunakan C sama dengan CO ditambah CYD, dan untuk tabungan atau saving kita menggunakan rumus S sama dengan SO ditambah SYD. Dan C ditambah S itu harus sama dengan YD. Kita masuk ke contoh kasus. Fungsi konsumsi suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 ditambah 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasionalnya? Oke, kita akan mencari eh, pendapatan disposable-nya, yakni menggunakan rumus YD sama dengan Y dikurangi T ditambah N. Y-nya tadi adalah 200, T-nya adalah 16, R-nya adalah 6. Maka 200 dikurangi 16 ditambah 6, yakni 190. Dan untuk menghitung fungsi konsumsinya, yakni menggunakan C sama dengan 30 tambah 0,8 YD. 30 ditambah 0,8, YD-nya tadi sudah diketahui, yakni 190, maka di sini kita tulis 190. Kemudian, 0,8 dikali dengan 190 adalah 152. Maka, 30 ditambah 152, hasilnya adalah 182. Dan untuk menghitung saving atau fungsi tabungannya, yakni menggunakan S sama dengan YD dikurangi C. YD-nya tadi adalah 190 dan C-nya adalah 182. Maka 190 dikurangi 182 hasilnya adalah 8. Dan C ditambah S tadi kan harus sama dengan YD. Nah, di sini 182 ditambah dengan 8 adalah 190. Dan itu sama dengan eh, hasil dari pendapatan disposable-nya, yakni 190. Kemudian eh, materi selanjutnya yakni adalah fungsi pajak. Fungsi pajak adalah menganalisis dampak pajak terhadap keseimbangan pasar atau harga dan kuantitas, struktur fungsi permintaan atau penawaran, serta menghitung pendapatan negara dari pajak dan beban pajak yang ditanggung konsumen atau produsen, baik pajak spesifik, tetap per unit, maupun proporsional atau persentase dari harga. Yang pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu atau pajaknya itu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Nah, secara matematik rumusnya jadi T sama dengan TO. Untuk kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar dengan sumbu pendapatan.
Yang kedua ialah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan, yang dimana besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik, rumusnya yakni T sama dengan TY. Dan untuk kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Nah, ini adalah contoh kurvanya. Selanjutnya, kita masuk ke materi fungsi investasi. Fungsi investasi atau I, yang biasanya dilambangkan dengan I besar adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara tingkat investasi dan variabel lain seperti tingkat bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y. Secara umum, fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan IO dikurangi PI, di mana IO adalah investasi otonom, I adalah tingkat bunga, dan P adalah proporsi I terhadap I. Contoh kasusnya yakni jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500 I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12% dan berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Tadi kita udah memiliki I-nya itu 250 dikurangi 500 I. Nah, kita akan mencari suku bank atau bunga banknya apabila 12% atau I-nya itu 12%. Nah, di sini 12% ini agar mudah kita menghitungnya, 12% kita jadikan dalam bentuk desimal, yakni 0,12. Maka I-nya 250 dikurangi 500. Nah, I-nya kita masukkan di sini adalah 0,12, maka 500 dikali 0,12 hasilnya adalah 60, 250 dikurangi 60 adalah 190. Dan jika I-nya adalah 30%, kita ubah ke dalam bentuk desimal, yakni 0,30, maka I-nya 250 dikurangi 500 dikali dengan 0,30, yakni 250 dikurangi 150 hasilnya adalah 100. Dan ini adalah bentuk kurvanya. Apabila 100 akan menghasilkan 0,30, 30, dan 0,12 itu akan 109. Selanjutnya kita masuk ke fungsi impor. Fungsi impor merupakan sebuah fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkolerasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya juga akan semakin tinggi. Rumusnya yakni M sama dengan MO ditambah MY. MO ini adalah impor otonom, Y adalah pendapatan nasional, dan M adalah marginal propensity to import. Contoh kasusnya yakni bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to importnya 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Kita masuk ke pembahasan. Tadi diketahui bahwa MO-nya itu sama dengan 25 dan M-nya adalah 0,05. Sehingga kita memiliki bentuk M sama dengan MO ditambah MY-nya itu 25 ditambah 0,05 Y. Dan pada saat Y-nya itu 600 atau saat pendapatan nasionalnya 600 itu berapa sih? Nah, jadi kita langsung hitung saja. M sama dengan 25 ditambah 0,05 Y, Y-nya ini kita ganti dengan 600, maka 0,05 dikali dengan 600 hasilnya adalah 30, maka 25 tambah 30 hasilnya adalah 55. Dan ini adalah bentuk kurvanya. Kemudian kita masuk ke materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, eh, demikian kesamaan pendapatan nasional kalau menurut pendekatan pengeluaran itu ada tiga. Yang pertama ada perekonomian dua sektor, yakni Y sama dengan C ditambah I, di mana C-nya adalah konsumsi yang dimiliki oleh rumah tangga, dan I-nya adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk perekonomian tiga sektor, itu memiliki rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. G di sini adalah pengeluaran pemerintah. Dan untuk perekonomian empat sektor, yakni memiliki rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. X dan M ini merupakan ekspor dan impor. Tuh. Kita masuk ke contoh kasus pendapatan nasional. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500, MPS-nya 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250, sedangkan nilai ekspor dan impornya masing-masing 225 dan 175. Kita masuk ke pembahasannya. Tadi CO-nya adalah 500 dan C-nya 0,8. Sehingga YD-nya adalah 500 ditambah 0,8 Y. Nah, kita akan menghitung pendapatan nasionalnya. Karena tadi ada semua lengkap, ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor, maka kita menggunakan rumus yang empat sektor, yakni Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Langsung saja kita masukkan, yakni Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Y ditambah 300 ditambah 250 ditambah 225 dikurangi 175. Karena di sini ada yang di dalam kurung, maka kita harus menghitung yang di dalam kurung dulu. 225 dikurangi 175 hasilnya adalah 50. Maka setelah di sini kita akan eh, menyatukan yang sejenis, yakni di sini ada 0,8 Y dengan Y. Maka 0,8 Y akan pindah ruas ke sebelah kiri, yakni menjadi negatif. Jadinya Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 1100. 1100 ini didapatkan dari 500 ditambah 300 ditambah 250 ditambah dengan 50. Kemudian Y dikurangi 0,8 Y adalah 0,2 Y. Karena Y adalah 1. Gitu. Jadi 1 dikurangi 0,8 adalah 0,3. Sama dengan 1100. Dan ini 0,2-nya akan pindah lagi ke kanan, yakni membagi 1100. Maka hasilnya Y adalah 5.500. Kita masuk ke materi yang terakhir, yakni ada analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar itu dibeda-bedakan berdasarkan objeknya, yakni menjadi tiga macam. Ada pasar barang yang termasuk jasa, pasar uang yang termasuk modal, dan pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang itu dikenal dengan sebutan analisis ISLM ini. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Nah, untuk kurva IS itu apa sih? Jadi, kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang untuk model perekonomian sederhana dua sektor. Jadi, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi atau e-investment terhadap persamaan tabungan atau saving. Nah, bentuk umum persamaan kurva IS dapat dituliskan sebagai Y sama dengan FI sama dengan YB dikurangi BI. Dan ini adalah contoh kasus dan kurvanya. Contoh kasusnya yakni bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y dan I sama dengan 2000 dikurangi 500, 5000 I. Kita akan menghitung savingnya. Savingnya ini berarti negatif 500 tambah 0,20 Y. Maka I sama dengan S-nya yakni 2000 dikurangi 5000 I sama dengan negatif 500. Ini negatif 500 ditambah 0,20
20Y. Nah, di sini kita akan eh, memindahkan 500 ini ke sebelah kiri. Negatif 500 eh, pindah ruas ke sebelah kiri ya akan menjadi plus 500. Maka di sini 2000 ditambah 500 hasilnya 2500. Selanjutnya dikurangi 5000 I sama dengan 0,20 Y. Nah, Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Nah, ini didapat dari 0,20 ini pindah ke sebelah kiri menjadi pembagi seperti itu. Dan ini adalah contoh kurvanya, bentuk kurvanya. Nah, untuk kurva LM sendiri, kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang atau L atau liquidity preference terhadap persamaan penawaran uang atau M atau money supply. Dan bentuk umum persamaan kurva LM dapat ditulis sebagai Y sama dengan GI sama dengan YU plus UI. Contoh kasus dan kurvanya. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y dikurangi 20.000 I. Dan jumlah uang yang ditawarkan atau yang beredar sebesar 9.000. Maka kita akan mencari L. L sama dengan M. Jadinya 10.000 ditambah 0,4Y dikurangi 20.000 I sama dengan 9.000. Nah, ini yang sejenis kita akan kelompokkan dengan yang sejenis 10.000 akan pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 10.000, maka hasilnya adalah negatif 1.000, 0,4Y sama dengan negatif 1.000 ditambah 20.000 I. Y sama dengan negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Dan ini adalah gambar kurvanya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.